Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Bunga dari Puskesmas Mandiri. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai gizi atau pola makan sehat di tengah pandemi COVID-19 kepada ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Oke, ibu-ibu semua dari Desa Kembang ya? Iya, Bu. Baik, ibu-ibu, masih pada semangat ya? Oke, langsung saja. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang pentingnya manfaat dan tujuan pemenuhan gizi, nutrisi ibu hamil dan janin ya ibu-ibu. Nah, Bu Bidan mau nanya nih sama ibu-ibu, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu manfaat pemenuhan gizi, nutrisi bagi ibu hamil dan janin? Belum tahu, Bu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya Bu. Mohon didengarkan baik-baik ya. Jadi begini Bu, mengapa gizi dan nutrisi itu penting bagi ibu hamil? Karena dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik dan benar oleh ibu-ibu dalam masa kehamilan. Pemenuhan asupan gizi ibu hamil perlu dijaga karena dalam masa kehamilan tentunya bagi para ibu hamil yang mendapat gizi seimbang dan baik diharapkan dapat terhindar dan mencegah dari resiko kesehatan baik bagi janin dan ibu sendiri. Kebutuhan gizi nutrisi untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin dalam setiap semester bulannya bertambah seiring dengan bertambahnya umur kehamilan sang ibu. Nah, sampai di sini sudah pada paham belum Bu? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bu, saya mau bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Endang. Apa kebutuhan gizi dan nutrisi setiap ibu hamil itu sama? Ini ibu-ibu, ketika kita membicarakan mengenai nutrisi ibu hamil ini, juga tak terlepas dari bagaimana kita para ibu hamil untuk bisa mengatur pola makan sehat untuk ibu hamil dalam kehidupan sehari-hari selama masa mengandung. Hanya saja, ada beberapa nutrisi gizi ibu hamil yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari kita semua. Beberapa nutrisi menjadi pengobatan yang komplementer sehingga membantu dalam efektivitas dari pengobatan sehingga pada saat bersamaan dapat mengatasi efek samping bagi pasien. Karena itu, nutrisi atau gizi sangat erat kaitannya dengan kesehatan yang optimal dan peningkatan kualitas hidup. Hasil ukur bisa dilakukan dengan metode antropometri. Adapun kebutuhan nutrisi pada ibu hamil merupakan sumber makanan yang diperlukan mengandung fosfor, zat kapur, zat besi, protein, yodium, dan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Ada juga yang mengandung vitamin E, vitamin K, dan vitamin B6. Yang itu semuanya harus menjadi perhatian dan dikonsumsi oleh ibu hamil sehari-hari selama kehamilan agar berkembang. Pertumbuhan dan kesehatan ibu dan janinnya yang sehat dan optimal. Bagaimana ibu-ibu, mudeng atau mubeng? Mudeng, tapi rada-rada mubeng, Bu. Mubengnya sebelah mana, Bu? Biar saya jelaskan ulang. Begini Bu, mau tanya, makanan yang mengandung fosfor, zat kapur, protein, dan yodium itu contohnya apa saja ya Bu? Makanan yang mengandung fosfor adalah daging unggas, jeroan, susu, dan produk-produknya, beras dan oat. Makanan laut atau seafood, kedelai dan produk-produknya, biji, labu, dan biji bunga matahari. Untuk makanan yang mengandung zat kapur, mulai dari sayur-sayuran hijau, serta beberapa jenis ikan seperti sarden, tuna, dan salmon. Selain itu, dari beberapa produk olahan lanjutan seperti susu, yogurt, keju, sereal, dan kedelai juga mengandung kalsium. Sedangkan makanan yang mengandung protein adalah telur, tahu, ikan tuna, susu, daging sapi, brokoli, kacang tanah, dada ayam, bayam, tempe, kacang polong, kacang almond.
Dan yang terakhir tadi yodium ya Bu. Jadi makanan yang mengandung yodium adalah rumput laut, merupakan makanan kaya mineral, termasuk yodium, ikan kod dan tuna, susu dan produk-produknya, telur, udang, daging ayam dan sapi, buah plum kering. Sampai sini paham Bu? Iya Ibu, sudah paham. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ya Bu. Nah, dalam pemberian nutrisi pada ibu hamil, untuk kesehatan janin dalam kandungan ada beberapa tujuan ya ibu-ibu, antara lain. Yang pertama, memenuhi kebutuhan bagi ibu dan bayi dalam kandungannya selama masa kehamilan. Lalu yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga bagi ibu dan janinnya. Dan yang keempat, mengurangi komplikasi dan resiko pada ibu hamil, seperti halnya perdarahan postpartum. Yang kelima, mencegah terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLR dan berat badan lahir sangat rendah pada janin. Untuk yang terakhir, saya akan menjabarkan mengenai manfaatnya. Manfaat fungsi tujuan pemenuhan nutrisi gizi ibu hamil yang baik, cukup, dan optimal dalam masa kehamilan 9 bulan perlu dijaga dan diperhatikan asupannya bulan demi bulannya. Kelahiran seorang anak buah hati yang sehat dan normal tentunya erat kaitan dan hubungannya dengan kondisi sang ibu. Seorang ibu yang sedang mengandung sebaiknya untuk selalu dan konsen dalam rangka memperhatikan kondisi ketercukupan gizinya supaya janin yang sedang dikandungnya juga terpenuhi kadar gizinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Boten Bu. Baik, kalau ibu-ibu tidak ada yang nanya, saya yang bertanya ya Bu. Baik, dari materi yang saya jelaskan tadi, ibu-ibu ada yang bisa nyebutin nggak nih tujuan pemberian gizi dan nutrisi? Ayo angkat tangan Bu. Saya Bu, dengan Ibu Ayu. Oh baik, dengan Ibu Ayu. Ayo Bu, sebutin apa saja Bu. Yang pertama, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Yang kedua, sebagai sumber tenaga bagi ibu dan janinnya. Yang ketiga, menghindari dan mencegah terjadinya infeksi pada waktu persalinan. Baik, bagus Bu Ayu. Ayo kasih aplaus buat Bu Ayu dulu yo. Baik, selanjutnya saya akan tanya lagi nih ibu-ibu. Ada yang bisa menjabarkan tidak manfaat dan fungsi pemenuhan gizi dan nutrisi pada ibu hamil? Saya Bu, dengan Ibu Vina. Manfaat dan fungsi pemenuhan gizi dan nutrisi pada ibu hamil adalah untuk pemenuhan nutrisi gizi ibu hamil yang baik dan cukup dan optimal dalam masa kehamilan 9 bulan. Begitu ya Bu? Iya Bu Vina, benar sekali. Sepertinya ibu-ibu semua udah pada paham ya? Sudah Bu. Nggih, karena ibu-ibu sudah pada paham, kita cukupkan sekian nggih. Nggih Bu. Terima kasih ibu-ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dengan kami. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.